Nah, Haji Marco balik lagi karena kontrakannya pada kosong. Dia meraktekin ilmu RDI apa coba sehingga kontrakannya sekarang inden. Iya. Coba. Jadi pas kita kontrakan pas COVID itu kontrakan benar pada kosong. Jadi ada yang pindah, ada yang usaha yang nggak jalan, ada yang usaha bayar, akhirnya kontrakan itu pada kosong. Kebetulan kita udah lupa nggak kesini ya Pak ya, ke kandang. Jadi istri saya bilang ya udah Pak, ke orang pintar aja. Gitu. Ke orang pintar. Ke orang pintar aja. Kebetulan istri saya punya. Daerah mana aja yang udah datengin orang pintar? Cianjur, Pamengpeuk, Garut, Bandung, Sukabumi, Banten, Bogor, sampai ke ujung Genteng Pak Haji di Surade, Jambang Surade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Kamu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Dedem Dailami. Namanya? Dedem Dailami. Deden. Ya. Pertanyaan apa, Den? Ini yang berkaitan dengan 99 kali yang ke barang ya, yang ke. Ya. Ini kan permasalahannya. Ini mohon maaf sekalian curhat saja. Permasalahannya apa kan saya nggak hafal Bapak. Ya. Permasalahannya apa? Permasalahannya ekonomi. Bapak gara-gara ekonomi udah pernah digugat cerai belum sama istri? Berangkatnya hari ini saya ke sini berbarengan dengan digugatnya. Berbarengan dengan niatnya istri saya mau mengajukan ke pengadilan. Wow, tepuk tangan dong. Bisa gokeker. Elah. Jadi lo mau digugat cerai sama istri lo? Iya. Gue setuju banget, Bos. Tepuk tangan dong. Bos, digugat cerai bukan hanya lo, Bos. Gue udah pernah, ini udah pernah, betul? Itu udah pernah, betul? Semua udah. Tenang aja, Bos. Istri emang begitu, Bos, kalau lakinya nggak punya duit, Bos. Tapi nanti lo kalau udah kaya raya, istri lo nggak bisa tidur kalau belum ngemot. Tenang aja, Bos. Nanti lo tiap hari pasti dimot sama istri lo, alat kelamin lo. Nggak percaya? Ini. Tenang aja, Bos. Nah. Enak tahu di mall. Sekarang kalau lo mau bikin takjub Allah dulu. Apa yang bisa lo bikin takjub? Nanti Allah bikin takjub lo. Lo kaya raya tajir melintir. Seperti Haji Marco, seperti gua. Nanti lo pasti. Tenang aja, Bos. Lo jangan takut. Karena lo digugat. Ya udah pernah gue. Sekarang kaya raya tajir melintir. Istri nggak bakal bisa tidur sebelum ngemot alat kelamin gue dan alat kelaminnya Haji Marco. Lo praktekin. Tepuk tangan dong. Sekarang alat kelamin lo perak tahu. Tapi nanti kalau duit lo banyak, alat kelamin lo bulan lo luar biasa. Lo bikin takjub Allah dulu, Bos. Apa yang bisa lo bikin takjub? Bangun jam 00, paksain. Senyum, paksain. Tahajud, paksain. Baca Quran, paksain. Gitu. Emang ada orang yang bangun 00 kaya raya tajir melintir? Pak Hotman Paris Utama, Cristiano Ronaldo, Haji Marco, Roni waktu dia baru datang, omset dagangannya 20 juta. Sekarang omset dagangannya Roni berapa? 600 juta. Per hari. Sebulan 18 miliar. Lu praktekin dulu, Bos. Ilmu RDI nggak sembarangan, Bos. Kalau lo dibilang orang gila, biarin. Yang penting lo kayak gurunya, naik mobil Rubicon. Itu. Santai aja, lo praktekin dulu, Bos. Kebetulan muka lo kan karena muka berak. Berubah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Nama saya Agus Marno. Ya. Dari Pekanbaru. Ya, pertanyaan apa? Gini Pak Haji, saya udah pernah mempraktekkan ilmu RDI. Ya. Yaitu bangun jam 00, mandi, sholat, tahajud, dan saya punya hajat. Anak saya lagi mengikuti seleksi kedinasan di STTD Perhubungan Darat. Alhamdulillah anak saya lulus, Pak Haji. Lulus, alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Coba testimoni di sini, Haji Marco pandu. Coba meraktekin ilmu RDI apa? Coba mari ke sana, Bos. Pandu Haji Marco. Coba pandu.
Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru, Pak. Namanya siapa, Pak? Maaf. Nama saya Agus Sumarno. Oh, jadi Bapak udah melakukan ilmu-ilmunya Kadang B dari mana, Pak? Dari YouTube atau dari sahabat? Dari YouTube, Pak. Dari YouTube ya. Ya. Apa aja yang pernah Bapak lakukan? Saya melakukan sholat bangun jam 00, lalu sholat tahajud dan mandi. Oh, Sebelum sholat tahajud mandi dulu, baru sholat tahajud. Ya. Dan setelah itu saya ngaji. Nah, cuman ngaji itu tidak sampai 12 juz, paling-paling 3-4 juz atau 5 juz gitu. Selama seminggu, terus istri dan anak-anak saya yang lain saya bangunin untuk sholat tahajud juga. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pas waktu pengumuman kedinasan di STDD lulus. Alhamdulillah. Nah, jadi saya kesini mengucap syukur Pak Haji. Ucap syukur ya. Ya, jadi sekalian kemarin ada anak saya itu pengukuhan. Nah, langsung saya niatkan untuk kesini. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Selamat ya, Pak ya. Terima kasih Pak Haji. Terus selain itu ada ijab kabul yang pernah Bapak inginkan yang udah terkabul lagi selain itu? Praktekin ilmu RDI apa selain anak itu lulus? Bapak pernah praktekin ada apa? Praktek ilmu apa? Ada gak? Kalau yang saya praktekkan itu Sakit gigi pernah gak dipraktekin? kalau sakit Kepala pusing dikejar-kejar debt collector. kalau sakit kepala itu istri saya yang pernah mencoba Pak Haji. Oh, pakai apa? Menggunakan celana dalam ditaruh di atas kepala. Di atas kepala. Jadi Bapak dan Ibu kalau sakit kepala dikejar-kejar debt collector. Maksudnya kepala pusing. Kalau punya uang beli aja obat nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya uang, ya itu copot celana dalamnya, ikat di kepala. Besok langsung sembuh. Batuk, tenggorokan gatal, copot celana dalam, kalungin di leher. Iya benar. Coba dulu aja. Yang batuk, nah copot dah celana dalamnya. Baru diomongin dia batuk. Manjur Pak, manjur banget. Bapak dan Ibu misalkan punya dengkul, oh itu kopong. Kebanyakan ya, Pak. Itu kebanyakan tuh, Bapak terlalu banyak ngejar-ngejar embe betina ya. Enggak lah, kalau dengkul emang namanya pengapuran karena usia. Jadi dengkulnya digosok pakai celana dalam 99. Kalau mau tidur diikat pakai celana dalam dengkulnya Bapak. Nggak sampai 24 jam nanti sembuh. Haji Marko punya kontrakan. Dulu Haji Marko sebelum ke RDAY kontrakannya cuma 6 pintu. Betul, Pak Haji. 6. Betul, 6. Kontrakannya 6 pintu. Setelah dia praktekin ilmu RDAY selama 7 bulan, kontrakannya 21 pintu. Sebelum ke RDAY, Haji Marko nggak punya ruko, nggak punya. Iya, Pak. Setelah praktekin ilmu RDAY bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud, selama 7 bulan dia punya ruko berapa pintu? 15. 15 ruko. Nah sekarang kontrakannya 21 kosong. Rukonya 15 pintu kosong. Nah dia ya kan dia udah terkabul biasa Pak. Orang kalau udah terkabul tuh hilang. Kan sibuk ya. Lupa. Jadi nanti pasti bapak-bapak ibu juga begitu. Udah terkabul pasti hilang. Karena kan sibuk dengan terkabul. Nah nanti pasti balik lagi kalau udah kepentok. Nah Haji Marko balik lagi. Karena kontrakannya pada kosong. Dia meraktekin ilmu RDAY apa coba? Sehingga kontrakannya sekarang inden. Iya. Coba. Jadi pas kita kontrakan pas COVID itu kontrakan pada kosong. Jadi ada yang pindah, ada yang usaha yang nggak jalan, ada yang bisa bayar. Akhirnya kontrakan kita pada kosong. Kebetulan kita udah lupa nggak kesini Pak ya, ke kandang. Jadi isi saya bilang ya udah Pak, orang pintar aja. Gitu. Orang pintar. Orang pintar aja. Kebetulan isi saya punya. Daerah mana aja yang udah datengin orang pintar? Cianjur, Pamengpeuk, Garut, Bandung, Sukabumi, Banten, Bogor, sampai ke ujung Genteng Pak Haji di Surade, Jabang Surade. Jadi pas itu istri saya bilang ya udah. Biar kontrakannya harus penuh kan dia nyari kemana-mana. Iya. Orang bilang ada di ujung Genteng dia datang. Ada di Pamengpeuk dia datang terus. Coba ulangi lagi. Tempat-tempat orang pintar mana aja lokasinya? Pamengpeuk, ujung Genteng, Cianjur, Garut, Bandung, Sukabumi, Banten, sama Bogor sekitar. Dan itu nggak gratis. Semuanya harus ada mahar. Juga harus kesempatan beli apel jin, air, tupal jin. terus ngasih juga untuk para
para apa ya di situ bayar, anak buahnya di situ harus bayar. Jadi ternyata pas kontrakan ruko itu belum laku-laku yang kontrak, jadi mereka datang ke istri, Bu Haji, saya mau minta uang uang jasa saya yang udah ngedoain kontrakan Bu Haji, sampai sekarang ibu kan harus bayarnya segini gitu. Kata istri saya gimana bisa bayar karena kontrakan ruko kita itu belum, itu udah 4 bulan itu kosong, nggak ada yang itu selama COVID itu. Jadi alasannya katanya istrinya sama anaknya ini mau lebaran haji, mau lebaran butuh biaya. Berhubung kita lagi kosong juga, akhirnya istri saya bilang nggak bisa ngasih. Alhamdulillah dia pergi dengan marah. Setelah itu saya bilang, mama itu dia itu marah loh karena kita nggak ngasih uang. Terus kita kembali lagi aja deh mah ke Pak Haji Dwi gitu. Ya udah, ilmunya Pak Haji kita ikutin lagi. Akhirnya saya sama istri saya pagi-pagi sore-sore itu selang dalam saya sama istri saya habis sholat pasar kan jadi cucian kotor. Jadi selang dalam istri sama saya direndam di ember dari maghrib sampai subuh. Pas setelah sholat subuh itu embernya itu dituang ke tempat siram air bunga yang warna hijau, yang kalau kita siram itu seperti hujan gitu, kayak ceret gitu. Jadi istri saya langsung ke toko atau ke ruko maupun ke rumah kontrakan untuk nyiram. Terus tetangga mulai pada ngeliat, Bu Haji itu nyiramin toko pakai air yasin ya katanya. Saya bilang iya gitu, padahal gitu bukan. Mereka nggak tahu bahwa itu air CD, air dalam. Hari pertama kita biasa aja nggak ada itu, hari kedua juga nggak ada. Pas hari ketiga kebetulan istri saya udah pasang gitu, ruko ini dikontrakan, hubungi ibu misalnya nomor teleponnya berapa gitu. Itu langsung sore itu nggak berhenti, Bu Haji ini tokonya berapa duit per tahun, boleh bulanan nggak, boleh buat untuk setim mobil nggak, boleh buat optik nggak. Itu banyak banget. Alhamdulillah sampai sekarang penuh dan inden. Tepuk tangan dong. 3 hari kita nyiram air CD, alhamdulillah. Tadinya kita bener nggak ya gitu, tapi alhamdulillah terbukti. Daripada saya kemana-mana 4 bulan Pak Haji nggak dapat yang kontrak gitu. Jadi pakai ilmu kearifan lokal nenek kita dulu, kakek kita kan dulu gitu. Makanya zaman dulu tidak ada orang nanam padi kena hama wereng. Tidak ada orang nanam padi banyak dimakan tikus. Gimana caranya? Rendam cara dalamnya ibu atau bapak, siramin airnya ke padi. Jadi pada saat hama wereng mau makan itu padi, dia pasti tutup hidung. Lumayan. Tikus mau nyerang, tikus tutup hidung. Nah, lumayan. Jadi nanti bisa dipanen, hasilnya bagus. Ya, jadi ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Bapak dan ibu kalau nggak percaya, coba lihat tetangga ibu yang punya guguk, punya anjing. Kalau dilepas dari rumahnya, dari majikannya lepas, anjingnya kan langsung ke pojok kencing, ya kan? Betul nggak? Bener nggak? Nah itu namanya menguasai. Nah bapak dan ibu begitu juga. Mana tanah tetangga yang pengen bapak milikin? Jangan dibeli, kencingin aja. Jadi ilmu baru pak. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.